7 cerita hantu paling menyeramkan di Universitas Kota Bandung. Peristiwa supernatural banyak terjadi di mana-mana, termasuk juga di kampus atau di universitas. Banyak cerita yang bikin bulu kuduk merinding terjadi di sejumlah kampus yang ada di Bandung. Buat kamu yang akan bersiap-siap jadi mahasiswa, mungkin bisa mempersiapkan mental juga. Ini dia 7 cerita hantu paling menyeramkan di universitas di Kota Bandung. Yang pertama, hantu di pohon PKH Unpar. Di dekat Fakultas Hukum, tepatnya di pohon PKH atau Pusat Kajian Humaniora Universitas Parahyangan, ada hantu penjaga yang dipercaya sebagai hantu cewek. Konon, hantu ini sering menampakkan diri pada mahasiswa yang sering nongkrong di tempat itu hingga larut malam. Kedua, ruas Jalan Taman Sari ITB. Jalan Taman Sari yang merupakan salah satu jalan di pinggir kampus ITB sampai sekarang dianggap sebagai jalan angker. Nggak hanya karena jalan yang sempit dan ditumbuhi oleh pohon-pohon rimbun, tapi juga karena ada sosok kuntilanak terbang. Sudah banyak pengendara motor yang melewati jalan itu sering merasa diganggu. Gedung PAU ITB. 3. Gedung PAU atau Pusat Antar Universitas di ITB dianggap sebagai salah satu tempat yang menyeramkan. Konon tempat ini sempat dijadikan lokasi bunuh diri dan arwah penasaran tersebut masih terus berada di tempat itu. Beberapa orang sering melihat penampakannya yang muncul di puncak gedung. 4. Noni belanja di Unisba. Kampus Unisba dibangun di bekas kuburan orang Belanda. Hantu yang gentayangan di kampus Jalan Taman Sari ini adalah hantu Noni Belanda. Wujud hantu ini cewek berambut pirang, bermata biru, dengan baju seperti cewek Belanda zaman dulu. 5. Hantu asrama Unpad. Tahun 1999, ada seorang mahasiswi Unpad melompat dari lantai paling atas asrama cewek di dalam kampus Unpad Jatinangor dan meninggal di tempat. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswa yang tinggal di asrama ini melihat cewek melompat-lompat di atas asrama cowok yang dekat di asrama cewek. Kemudian dari lantai atas, cewek itu melompat ke bawah, masuk ke asrama cewek. Penghuni asrama menduga cewek yang melompat tersebut dan masuk ke asrama cewek merupakan arwah gentayangan yang bunuh diri itu. Villa Isola UPI. Villa Isola Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bangunan tua. Bangunan ini sudah dibangun sejak 1933. Banyak cerita horor dan mengerikan terjadi di sini. Di luar gedung dikelilingi oleh pohon besar dan rimbun. Dan ketika malam hari sering terdengar jeritan dan tangisan cewek dari gedung ini. Hantu gamelan di ISBI. Bagi mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, terutama jurusan gamelan di Jalan Buah Batu, mendengar suara gamelan yang berbunyi sendiri bukan hal yang aneh lagi. Bahkan hampir semua gedung yang menyimpan gamelan kalau malam kerap berbunyi. Peristiwa ini pernah dialami oleh RT, alumni ISBI jurusan Karawitan. Menurutnya, kalau kondisi kampus sedang sepi atau pada malam hari, suara gamelan sering terdengar. Selain itu, ia juga pernah mengalami sendiri saat bersama teman-temannya bermain gamelan. Gong yang tidak dimainkan kadang berbunyi sendiri. Tak hanya itu, pada suatu hari ketika teman RT membongkar alat musik di sebuah ruangan di kampus, dan saat ditinggalkan didapati alat-alat tersebut sudah rapi dengan sendirinya.
Padahal saat ditinggalkan ruangan dalam kondisi terkunci. Buat kamu, saudara-saudaraku yang ingin kuliah di kota Bandung, harap siapkan mental dan doa yang kuat, karena siapa tahu kamu yang akan melihat dan merasakan penampakan dari makhluk-makhluk astral yang tadi. Saya Rifki undur diri. Rifki yang rumahnya di Bandung terletak di belakang kampus ISBI Buah Batu. Kisah ini nyata atau tidak, itu kembali ke Anda.